Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herman Teguh Muntaha. Saya dari Prodi Akuntansi STIS Sukarta Subang. Di sini saya akan menceritakan sedikit tentang saham. Baik, di slide pertama ada pengertian saham. Saham merupakan salah satu instrumen keuangan jangka panjang yang diperdagangkan di pasar modal Indonesia. Saham dapat didefinisikan sebagai tanda penyertaan atau pemilik seseorang atau badan usaha dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas. Di sini dikutip oleh Darmaji dan Fahrudin 2001.5. Selembar kertas yang berisi mengenai bukti kepemilikan atau perusahaan yang menerbitkan surat berharga tersebut merupakan wujud dari saham. Posisi permintaan dan penawaran atas saham yang ada di pasar modal Indonesia membuat saham memiliki harga untuk diperjualbelikan. Semakin tinggi tingkat permintaan dan penawaran terhadap saham, maka harga saham pun akan tinggi dan juga sebaliknya. Selanjutnya ada jenis saham. Yang pertama jenis saham biasa atau common stock. Di poin pertama ada saham yang paling umum diperdagangkan. Yang kedua, pemegang saham memiliki hak suara dalam UPS. Yang ketiga, dividen tidak dijamin dan fluktuatif. Di selanjutnya ada saham preferen. Di poin pertama ada memberikan hak prioritas dalam pembagian dividen. Poin kedua, umumnya tidak memiliki hak suara. Yang ketiga, dividen biasanya tetap. Di sini ada karakteristik saham biasa. Yang pertama, kepemilikan perusahaan. Poin pertama di kepemilikan perusahaan yaitu pemegang saham adalah pemilik sebagai perusahaan. Yang kedua, besarnya kepemilikan tergantung pada jumlah saham yang dimiliki. Yang kedua ada hak suara. Di poin hak suara pertama ada umumnya pemegang saham biasanya memiliki hak suara dalam RUPF. Di poin yang kedua, satu saham biasanya setara dengan satu suara. Selanjutnya ada dividen. Di poin pertama dividen ada kemungkinan mendapatkan pembagian keuntungan perusahaan. Poin kedua tidak dijamin, tergantung kebijakan perusahaan dari keuntungan. Di capital gain ada beberapa poin. Poin yang pertama potensi keuntungan dari kenaikan harga saham. Yang kedua juga ada risiko capital loss jika harga turun. Karena di slide selanjutnya ada karakteristik saham preferen. Yang pertama ada prioritas dividen. Ini juga ada poin yang pertama pemegang saham preferen menerima dividen lebih dahulu dibanding pemegang saham biasa. Poin kedua, dividen biasanya dalam jumlah tetap atau persentase tertentu dari nilai normal. Yang kedua ada dividen kumulatif. Poin pertama, jika perusahaan tidak membayar dividen pada satu periode, dividen tersebut akan terakumulasi. Terus ada harus dibayarkan sebelum dividen saham biasa dibagikan. Selanjutnya ada hak suara terbatas. Poin pertama, umumnya tidak memiliki hak suara dalam RUPS. Poin kedua, namun mungkin mendapat hak suara dalam situasi tertentu, seperti ketika dividen tidak dibayarkan. Selanjutnya ada prioritas klaim aset atas aset. Poin pertama dalam kasus likuiditas, pemegang saham preferen memiliki klaim atas aset sebelum pembelian saham biasa. Di slide selanjutnya ada risiko investasi saham. Risiko investasi saham adalah potensi penyimpangan hasil aktual dari hasil yang diharapkan dalam investasi saham. Ini mencakup kemungkinan kehilangan sebagai atau seluruh modal yang diinvestasikan. Terus mengacu pada ketidakpastian mengenai tingkat pengembalian atau return yang akan diperoleh dari investasi saham. Return bisa berupa capital gain atau keuntungan dari kenaikan harga saham atau dividen fluktuasi nilai investasi. Risiko bahwa nilai investasi dapat berubah-ubah baik naik maupun turun dalam jangka waktu tertentu akibat berbagai faktor-faktor ekonomi. Terakhir ada kesimpulan, saham merupakan alternatif investasi bagi investor dalam melakukan portofolio investasi mereka. Banyak pertimbangan yang
dipakai oleh investor untuk menentukan seberapa menarik suatu saham. Sebagai investor yang rasional dalam melakukan transaksi, faktor return dan risiko saham merupakan komponen pertimbangan yang penting dalam melakukan investasi pada pasar modal. Para investor dihadapkan pada keinginan untuk memperoleh return yang optimal dengan memperhatikan faktor risiko yang mereka hadapi. Investor berusaha untuk dapat memperoleh return saham yang maksimal dengan tingkat risiko tertentu atas investasi yang mereka lakukan atau memperoleh return tertentu pada tingkat risiko yang rendah. Baik, mungkin segitu materi saham yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.